Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di ITSK Sugeng Hartono. Ini ada di Solo Baru. Dan sekarang saya nggak main-main sama Pak Rektor, Pak Dr. Insinyur Joko Suwarno MSI. Dokternya bidang apa, Pak? Dokter saya tentang limbah buat biogas. Biogas benar. Berarti dari limbah-limbah kotoran ternak semua. itu? Semua. Kotoran saya masuk, Pak? Bisa. Itu sudah saya buatkan di Semarang, Pak. Jadi karena di sana tidak ada masalah tempat, setiap 2 hari sekali tergenang rob, akhirnya di sana orang buang air seenaknya. Kalau saya bilang, ayo kita terus saya buatkan. Untuk gasnya saya pakai untuk mereka masak, untuk air, untuk kopi, untuk masak mie. Cairan itunya saya rubah jadi pupuk cair. Usianya berapa, Pak? Saya sudah batasnya purna. Kalau saya masih 17, Pak. Nggak mau gelar satu lagi di depan, Pak? Ya sebetulnya kepingin, cuman karena saya tertarik di ITSK. Kenapa? Karena saya melihat ITSK itu sudah sesuatu yang sudah luar biasa. Tinggal kami dengan teman-teman untuk bersatu untuk mempercepat. Apa percepatannya yang akan dilakukan? Salah satunya itu adalah kita mencoba melayani siswa yang sudah masuk, tapi jangan sampai beliau kebingungan akhirnya undur diri tanpa kita ketahui. Kata kuncinya adalah pelayanan. Iya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, selanjutnya itu sudah kami bebenah ke internal. Yaitu saya dengan teman-teman bilang bahwa untuk naik jabatan minimal 2 tahun sampai 3 tahun harus naik. SDM kata kuncinya kedua. Iya. Mau tidak mau, suka nggak suka, harus. Di tempat lain kalau nggak naik di SP loh, Pak. Ya itu. Di sini. Dan SP-nya itu tunjangan sama gaji pokoknya tinggian tunjangannya. Jadi kalau di SP ini tunjangannya jugruk semua. Nah, itu yang sana loh, Pak, tapi yang sana. Dan memang sekarang juga lebih mudah, Pak. Ya, karena digitalisasi. Ya, dulu saya itu arsip saya 2 kali hilang. Di dulu Kopertis saya taruh, berapa bulan saya kirim, saya tanya, Pak Joko kapan ngirim? Saya tunjukkan suratnya. Oh iya ya, dicari dan nggak ada. Sekarang nilainya berapa? Sekarang saya kemarin saya hitung sudah 900 berapa. Tinggal saya syarat wajib 2 jurnal. Gimana kalau sama saya tandem? Ayo monggo Bapak. Wah ini saya senang sekali nih ketemu sekali terus wah jalannya keluar semua. Nah, ketika dulu terakhir nilainya berapa? Yang sudah saya kumpulkan sebelum saya selesai itu sudah, saya terakhir itu 4 berapa, tapi setelah dari sekian tahun saya kumpulkan sudah 9 berapa, hampir 1000, tinggal butuh 2 syarat. Pak, apa sih enaknya jadi dosen? Jadi, kan dosen itu kan dompet saksen. Pekerjaan ini sadus, kayak gini saksen. Cuman gini, memang saya juga dulu salah mungkin, Pak. Maksudnya salah jadi dosen? Salah jadi dosen, kenapa? Karena sebenarnya saya tahun 84 itu selesai, sudah dijawil UNS, karena saya dari UNS sipilnya. Saya merasa saya nggak punya benang merah pengajar. Akhirnya saya, silahkan yang lain aja Bapak. Terus saya melalang sampai tahun berapa? Tahun 84. Oh, berarti masih langka ya? Langka sekali. Okay. Terus sampai, dan masih S1 waktu itu? Iya, sampai 88 baru saya ngelihat di Unika itu masih suatu keleleran Pak Bambang. Nah di situ saya merasa tertantang, kok saya hanya ngomong orang lain.
kenapa saya mainnya dari 3G ini, nggak mau ke saya gini loh. Nah, itu gini. Berarti kita benar, jadi filosofi menyolok diri sendiri itu seperti itu ya Pak? Ya. Karena di agama saya Pak, maaf ini agak ke Katolik, seringkali ngelihat semut di jauh kelihatan, gajah ya di pelupuk mata nggak kelihatan Pak. Nah itu kenapa? Karena kita terlalu egois Pak. Jadi itulah yang saya mencoba sekarang, bagaimana kita mencoba, saya ngalami sulit, tapi saya mau mencoba melayani mahasiswa dengan yang bisa mudah, tapi bukan kualitasnya turun. Tapi caranya yang kita permudah. Itu kok perangannya sama teman-teman Pak. Iya. Pak Joko dulu kan sulit dong. Iya. Lah kenapa sekarang sama anak-anak dipermudah? Zamannya beda. Ya saya bilang Pak, kita beda Pak. Jangan ditarik terus. Nanti kapan Indonesia maju? Ini kode apa enggak ini? Karena sebentar lagi itu bonus Pak, bonus demografi. Nah inilah yang saya juga berpikir lebih jauh. Saya lulus aja itu sekarang sudah nggak seneng Pak. Lulus tidak seneng. Sebentar. Mereka mahasiswa lulus. Sebentar. Lulus nggak seneng. Biasanya kalau orang lulus itu kan eufora, foto, kalau dijak nggak perlu seharusnya dijak ke kampus. Betul. Ini kenapa? Karena gini, setelah kami pantau, tidak semua dapat kerjaan. Tidak semua dapat pekerjaan. Sing salah siapa? Sing salah dosen nih. Berarti aku. Kita mulai belajar gitu. Karena apa? Yang tadi kita satu itu mesti galak banget. Satu galak, dua nyulek. Nah begitu nyulek. Tiga ada nggak? Apa? Tiga ada nggak? Tiga jangan. Artinya ini tidak ke sana, tapi yang pasti ini kita mencoba untuk semuanya. Ayo dong, karena jangan sampai sudah kita didik jadi lebih tinggi pengetahuan, tapi tetap tidak bisa bekerja. Berarti sekarang kita mempunyai kok bukan beban ya, tapi amanah ya, amanah untuk membentuk mahasiswa ini lulus menjadi berwirausaha. Iya. Tepat ya Pak ya? Betul. Dan kebetulan itu sama dengan visi kita Pak. Gimana itu ya, Pak? Visi kita itu adalah kita membentuk karakter mahasiswa dulu. Setelah itu mereka kita kiprahkan tidak sekedar nasional, tapi internasional. Kalau saya interlokal. Tapi kan sudah luar biasa. Nah, di situ kita juga siapkan entrepreneur. Dengan kita tidak adalah saudara kita adalah perusahaan yang sister company-nya itu kita sudah tersedia. Jadi sebetulnya di sini saya makanya ninggalkan Unika itu bukan apa-apa, tapi saya merasa di sini harus kita temenin. Di usia Bapak, apa yang masih kurang? Saya yang masih kurang sebetulnya nggak ada yang kurang, cuman saya kurangnya harus bagaimana mempercepat Indonesia lebih hebat. Jadi kalau orang sudah bisa ngomong kayak gitu sebenarnya sudah 850 minimal. Prof, kalau saya juga Prof sebenarnya, cuman V, provokator, gitu loh. Pak, pindah kantor sampai kantor jam berapa? Saya paling lambat kalau nggak dari perjalanan jauh dari mana? Salatiga. Oh, Salatiga. Tanah rumah saya Salatiga. 5 hari dari Salatiga? Kok dekat di bawahnya Kopeng, Pak. Aku cek speechless ini. Nah, Salatiga tiap hari. Ya nggak tiap hari, 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Karena saya ya merasa untuk ya tetap nengok rumah. Satu itu juga, satu lagi juga untuk melatih indera yang saya punya supaya tidak cepat pikun. Ini kata kunci lagi nih. Jadi kalau kita nggak cepat pikun, ini harus grabyak, harus tetap semangat. Itu yang penting. Terus. Makanan kesukaannya apa sih? Hampir semua saya suka. Pak? Pemakan semua, Pak. Aku tak mulai ya. Aku dipangan enggak ya Pak? Enggak, yang pasti gini Pak. Memang seringkali kita ada yang dilarang ini.
Sang Pencipta itu sudah nyiptakan berarti pasti itu baik. Cocok untuk kita. Ya. Berarti tergantung sekarang kita bagaimana mengelolanya. Iya. Satu lagi yang sulit, Pak. Gimana, Pak? Kemaruk. Wah, ya itu atau kata lainnya celudak. Itu begini, Pak. Baru 1 sendok, bungkus 3. Wah. Itu keterlaluan. Kalau saya makanya ngajak saya, Pak, ada yang enggak ada. Tapi yang pasti prinsip saya makan sudah ngerasakan batasi sendiri. Luar biasa. Itu, Pak. Pak, kalau di sini ini prodinya apa sih, Pak? Sini prodi kita ada 3. Jadi yang kemarin adalah yang ini memang untuk kait dengan kesehatan, itu adalah gizi. Gizi. Wah, Gizi. iya. Jangan-jangan saya kurang gizi ya, Pak ya? Ya enggak juga sih. Itu gizi. Terus yang S1 ya, Pak ya? Oh, 1 semua Oh, kita. 1 semua. Karena masih institut itu kita di situ. Terus yang kedua kita informatika. Ya, tadi yang kita bicarakan tadi. Yang satunya yang lagi? Satu bisnis digital. Digital. Wah. Ini luar biasa yang ini. Kita kupas satu-satu, Pak. Ya. Oke, gizi, Pak. Ini arahnya kemana? Maksud saya begini, Pak. Hanya kalau misalnya kita buka prodi cuman sama dengan yang lainnya, lah pasti itu percuma, Pak. Percuma ya, Pak ya. Nah, sekarang apa titik beratnya dan mau dibawa kayak judul lagu ya, Pak ya? Dibawa kemana? Mau dibawa kemana, Pak? Ya, gini. Jadi memang kita kan dari 3 tadi. Okay. Dari informatika, gizi, terus bisnis. Yeah. Nah, kuncinya itu kita di informatikanya. Karena apa? Sekarang semua digital semua. Berarti gizinya juga kita sudah mulai memanage bagaimana dari gizi itu dia tahu, tetapi juga sudah mau menggunakan digitalnya. Berarti semua prodi itu diberi bekal yang sama tentang teknologi informasi. Ya, itu. Luar biasa. Itu 1. Yang kedua, karena tadi eranya internasional, kita bahasa Inggris pasti. I love you, Pak. Ya, I love you tuh. Yang kedua, Sebentar, saya potong dulu. Bahasa Inggris ini menjadi menggelitik. Kenapa kok bahasa Inggris juga ditekankan, Pak? Iya, karena semua ilmu itu adalah buku yang tersedia kebanyakan bahasa Inggris. Jadi kalau tidak bisa bahasa Inggris, pasti keilmuannya akan terhambat. Iya, 100. Oke, lanjutnya, Pak. Yang kedua, 3, Pak. Aduh, kan baru, Pak. Kan tadi katanya ilmu informasi. Oh ya, informasi. Digital. Ini yang bahasa yang kedua. Oke. Itu adalah sekarang dari dulu. Saya nyimak loh, belajar loh, Pak, ini, Pak. Oh iya pasti, Pak Bambang sih. Dari dulu kita berbicara bahwa negara yang punya penduduk terbesar adalah di Cina. Nah, di sana bahasanya Mandarin. Nah, sekarang kita ngelihat sendiri bahwa dari segala ilmu yang sekarang didengungkan, terutama di ilmu saya sipil, itu perkembangannya luar biasa, Pak. Cina terbanyak itu waktu siang atau malam, Pak? Karena saya pernah tanya, Pak. Pernah tanya ke sana itu. Ini warganya berapa? Kalau siang sama malam beda. Dan ternyata mereka bahasa Inggris sama bahasa Jawa luwih ngerti bahasa Jawa. Karena yang kulaan ke sana banyak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Nah, dari itu yang kita siapkan dan kami juga sudah punya lab itu 7 bahasa, Pak. Lab 7 bahasa. Kenapa? Apa saja, Pak? Ya, Jepang, Korea. Bahasa Jepang, Korea. Terus yang Korea juga, Pak? Iya. Kita mau karena pop. K-pop. Nah, dari ini kenapa? Tapi kita belum menggerakkan ke semuanya, Pak. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman atau mahasiswa itu mungkin bebannya juga cukup berat. Mereka juga harus kita jadi kita baru memodifikasi kemana yang mereka inginkan. Tapi kita bukakan dulu bahwa ini loh yang dibutuhkan. Bapak itu non sewu sudah sepuh, tapi kenapa masih mengikuti Gen Z, Pak? Waduh, ini karena ya gini, Pak. Kalau sepuh itu enggak, saya sepuh itu terus piye? Sepuh atau apa? Sepuh kok ya ora senior. Oh, senior, betul. Senior aja senior, kalau betul. itu enak itu. Senior itu adalah jumlahnya angkanya banyak. Cuman bukan berarti memotivasi semangat.
Karena kalau saya tidak ngikutin teman-teman yang sebagian itu adalah penerus kita, terus putus hubungan, Pak. Cerai, Pak? Iya, nanti dilanggar, disenmarai, Pak. Ya. Itu. Jadi Bapak gimana mengupdate antar generasi ini sehingga bisa selaras? Oh. Ya itu kami harus sih, Pak, karena dulu tuh saya paling nggak suka pakai ini. Itu baru terbukti pada waktu saya sekolah S3, Pak, di Belanda, Pak. Belajarnya jauh banget sampai ke Belanda gara-garanya ingin ke laptop, Pak. Kenapa? Karena saya sering kali dulu ngitung itu manual, Pak. Wah, ya Allah, saya bisa bayangin kayak apa kosongnya. Tapi akhirnya kayaknya kalau orang yang manual kulino itu malah jadi ininya lantai banget loh. Iya, betul, Pak. Itu saya juga di UNS, Pak. Kalkulator 620 itu FX itu saya nggak mau beli, padahal saya tuh isinya angka semua, Pak. Ya ngitung ya, karena kalau presisinya nggak pas, Ya. jembatannya bisa ambrol. Saya udah mau dibelikan, saya bilang enggak, karena saya ngelihatnya angkanya masih di 22 aja, saya ngitung tanpa tutul-tutul lebih cepat saya. Oke. Nah, disitulah saya nggak terus di S2 baru terasa, Pak. Teman-teman itu apa sedikit nyari ini, pencet-pencet, saya udah bilang ini. Maaf, S2 tahun berapa? Di 90. Oh iya. 91. Berarti 90 itu memang sudah eranya Sudah mulai. Tapi mulai. kan Google belum ada, Pak. Belum, Google belum. Nggih. Tapi sudah mulai semuanya ini, Pak. Nggih, oke. Itu. Waktu itu Yahoo ya. Yahoo. Oke. Akhirnya kemudian? Ya, akhirnya saya dari situ baru mereka paham juga. Makanya, oh iya ya, ini karena kita terlalu dijajah dengan teknologi. Apa sedikit pencet. Kalau saya berprinsipnya sederhana, yang masih saya otak bisa untuk ngitung, ya hitung aja. Tapi yang sudah enggak, ya saya lepas. Sebuah fenomena, karena orang banyak berpikir, nek kokan hitung nanti cepet lelah, cepet capek. Ya. Wong sing kokan mikir, kuwi mesajane bodoh. Ya. Padahal kebalikannya, otak iki nek ora digunakake digunakake ketol. betul. Jadi orang yang pintar itu orang yang menggunakan otaknya gitu ya. Ya. Aku harus pintar. Ada yang nganu, Pak. Ini agak ke dagang sih. Kalau kita mau beli otak, itu paling Indonesia paling bagus, Pak. Wah, gimana itu? Karena jarang dipakai, Pak. Oh. Saya malah orang di otak. Gue punya, Pak. Oh, punya ya. Cuman nggak digunakan karena diserahkan semuanya sama gitu. ini. Okay. Ya, jadi kembali sebenarnya kalau saya ngelihat itu, ya di sini fenomenanya kan sebetulnya di sini sulit studinya, Pak. Tapi begitu keluar tuh juara semua ya, Pak. Yang salah kira-kira gimana ya, Pak? Yang salah berarti sekarang lapangan kerjanya mulai itu ngerucut. Ya. Nah, langkahnya sekarang apa, Pak? Nah, ini yang memang iki sing aku sing rada pinter, gerai pemikirannya atau memang tapi kita tidak terskenario loh, Pak. Enggak, memang makanya tadi kita mau buat skrip aja, Bapak bilang enggak usah gitu kok. Nah, begini lebih enak toh? Enak ini. Okay. Jadi alami. Nah, dari sinilah yang kita cobakan dengan teman-teman kita, adik-adik lah kalau saya ngomong tuh, walaupun bedanya jauh tapi tetap adik, supaya saya jadi nggak cepat, seniornya cepat gitu, Pak. Okay. Nah, dengan mereka kita di studi kami itu adalah bukan lagi hanya semuanya serba teori, Pak. Kami biasakan mereka dengan studi kasus. Nah, oke, karena kasus maka otaknya harus bekerja. Ya, betul. Sehingga menemukan solusi. Satu. Kok saya begitu dekat sama Bapak jadi cerdas ya? Satu itu, Pak. Terus yang kedua. Berarti ini karena dipancing sama Bapak ya? Enggak sih, sebetulnya memang. Cuman saya tahu Pak Bambang sudah cerdas, jadi saya. Bukan. Maksudnya berarti benar itu tadi fenomenanya. Berarti memang otaknya harus digunakan. Oke, nggih Pak, gimana Pak? Nah, dari situ biasanya di sini mulai semua individual. Pokoknya saya ya? sendiri. Nah, kami mencoba mereka tetap mulai bentuk kelompok. Oke. Kelompok bukan berarti terus mulus, enggak.
kendalanya ada juga yang nggak mau kerja, Pak. Bekerja kelompok jauh lebih sulit daripada dia sebenarnya. Kalau orang tahu. Tapi nek mahasiswa ditanya, kamu pengen bekerja sendiri atau kelompok? Mesti sendiri. Kelompok karena nanti ada yang kerja. Ya gitu, Pak. Dia jadi manajer aja, Pak. Cudang-cuding gitu, Pak. Nah, itu setelah itu kita juga nantinya di tugas akhir itu kami akan bentuk 3 prodi tadi kita lebur, Pak. Kasusnya satu, Amatonyo dari gizinya, Amatonyo dari informatikanya, Amatonyo bagaimana Anda memasarkan. Luar biasa. Semuanya gaduh. Sinergi gitu, Pak. Nanti contoh kasusnya misalnya gimana itu, Pak? Ya, gini. Jadi misalnya kita mau nanti mereka tentang gizi. Sekarang tentang istilahnya stunting. Lagi hit ya, Pak ya? Wah, ini hit banget ini. Duitnya habis loh, Pak. Ini Pak, saya khawatirnya panjang itu loh, Pak. Itu kalau lagu enak, Pak. Durasi anunya panjang berarti royaltinya panjang. Nah, cuman di sini kita dengan gizi itu beliau yang dari gizi akan mengetahui bagaimana cara untuk menjelaskan. Tapi kalau satu ke satu kan lama sekali, Pak. Betul. Nah, mereka dengan informatika bagaimana membuatkan sistem ini supaya apa yang diinginkan bisa terkolaborasi melalui sistem digitalnya. Nah, dengan ini berarti dia ngomong satu, tapi setelah itu bisa di-repeat, diulang-ulang. Pak, ngomong-ngomong sudah ada yang membajak Bapak lagi nggak? Belum, Pak. Belum. Kalau ada mau, Pak? Oh, enggak. Kalau saya harus di sini untuk membuktikan. Kenapa? Karena memang di sini saya melihat dengan fisik baru 2 tahun loh, Pak. Nanti kemarin tuh tanggal 15-16 itu kami dievaluasi untuk perubahan bentuk. Iya, saya baru mau tanya. Oh, mau tanya? Iya. Ya udah, saya nggak jadi jawab. Kan sudah masuk ke rilis. Ceritanya gimana, Pak? Nah, ceritanya begini, Pak. Jadi memang kita dari owner itu luar biasa. Kami kagum, beliau sangat antusias. Progresif, inovatif. Ya, dan beliau juga beringinan jangan dikenal hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi punya bakti ke pendidikan. Padahal bukan orang pendidikan. Tapi itu yang saya kepeduliannya luar biasa. Ceritanya nanti membuka prodi apa lagi, Pak? Nah, di sini yang kita bidik lagi, Pak. Jadi kami tahu pasti kalau hanya ngikut kita di belakang jadi ekor terus, Pak. Dan ekornya panjang. Dan Pak. kopat kapit. Dan bisa nyamplok yang lainnya. Kasihan. Nah, di situ kita melihat salah satu itu adalah teknologi pangan. Ya. Kalau saya rasake, uang butuh mangan. Sepanjang orang hidup pasti mangan. Iya, itu kata kunci ya, Pak ya. Terus kedua, kita kenapa pakai ini? Kalau semuanya mandiri semua, individual, biayanya mahal. Kami connect dengan gizinya, Pak. Itu dengan harapan Trekpan itu adalah ada aliran kelanjutan dari gizi. Bagaimana nanti mereka membuatnya? Dan kemudian pangan yang dihasilkan itu mempunyai kualitas yang bukan abal-abal sehingga menjadi merusak tubuh. Terus di situ. Pak jenengan kok tahu gizi bareng, Pak? Oh iya tuh, Pak. Kalau enggak nanti saya senior nanti kan sudah diajak ngobrol. Masih gitu. Normal semua, Pak? Wah, sip tenan, Bapak. Ya Allah, besok lari-lari sama saya, Pak. Oh iya, siap itu, Pak. Lari mengejar harapan. Nah, katanya mau kolaborasi. Oh katanya. iya. Ayo saya. Nah, Dahar masih berani sate? Oh, kemarin aja kami baru nyambut evaluator itu udah kita satein itu. Berarti besok sama saya selanjutnya. Ya wes, kita sambut. Tengkleng berani, Pak? Wah, tengkleng itu lebih enak lagi. Saya sebentar. Kenapa penjenengan kok masih berani sate dan tengkleng? Ya, kan itu kolesterolnya tinggi katanya. Iya, kolesterol tinggi itu kalau makannya nggak terukur. Nah kan, kata kuncinya itu sewajarnya terukur.
Jadi kan sebutannya kita mau makan tuh Pak Bambang. Makan kan tidak mikir kolesterol. Nah iya, kolesterol itu akan ketahuan kalau baru diuji. Di rumah makan nggak ada kolesterol? Nggak ada, pasti nol di sana. Adanya di lab? Ya. Atau di kertas? Betul, itu. Oke. Nah, di situ sudah kita ketekpan. Terus yang kedua kita tadi dari digital tadi bisnis kita mencoba manajemen bisnis, tapi sudah ada kaki bagaimana saya internasional. Nah ini yang saya tak tebak bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris Mandarin lagi Pak. Itu yang kami tujukan. Karena saya di sana saya minta tolongnya sama beliau. Mbak, aku ini jadi cerdas loh Mbak. Karena saya sudah dilirik ke sana. Nah, disitulah yang kita coba untuk menyiasati. Karena prinsip saya, niru itu boleh. Tapi jangan total. Punya ciri sendiri. Apalagi kalau nanti sudah dipatenkan ya Pak. Iya. Yang tidak boleh dipatenkan adalah wajah. Karena nanti kalau wajah Polo dituntut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita mau bagaimana kita berbisnis kalau kita ngelanggar hukum. Ketebak lagi. Sekarang semakin wah kita ini kelihatannya tunggu lah tutup ini Pak. Tenar ya, aku kata pindah gini. Kita buka lah pokoknya. Pak Bambang kesini lah kami buka kok. Ya. Nah, di situ yang kita karena banyak kan pengusaha itu takut kalau ada tuntutan. Dan kebanyakan teman-teman itu banyak kejeglong hanya karena bahasa hukum, bukan karena kalah perkara. Oke. Itu. Aku padahal atau ngomong ini dulu aku. Nah, di situ dia hukumnya hukum bisnis. Hukum bisnis. Ya, itu yang kita ingin mencoba untuk menyiasati dengan 6 prodi ini kita akan menjadi lebih kencang sekali larinya untuk bisa setidaknya di tahun 2030 saya harus memulai menikmati bonus demografi. Oke. Untuk mencapai itu semua Pak, tadi kan perjalanannya sebenarnya sudah tapi strategi kalau diringkes lagi jadi 3 tim genep 3 Pak, jangan 2 Pak. Apa Pak, bagaimana? Ini gini, jadi kembali kita akan mencoba dari beberapa ini triknya kita akan mahasiswa kita akan berikan kesempatan mereka studi dengan biaya kita bantu. Biaya. Kenapa? Karena orang kemampuannya bagus, tapi belum tentu kesejahteraannya mengikuti. Nek rektor kabeh ngene iki, mungkin lulusannya iso cerdas kabeh, lulus itu kerja kabeh mungkin. Itu Pak. Lah karena banyak yang tidak sadar loh Pak. Uang pintar lan duit, kok duit ya istilahnya ya bukan apa Pak? Biaya atau rezeki? Rezeki. Pintar tapi rezekinya kurang. Sementara orang yang rezekinya banyak, mereka kemampuannya kurang. Sekolah ngatik bedel-bedel ya kurang. Bagaimana mensinergikan ini semua menjadi kemampuan yang luar biasa. Kami banyak sekali untuk ke sana untuk loan. Nah, makanya kami akan tantang beliau-beliau supaya jangan hanya di zona nyaman. Bahwa saya sudah dibiayai, putus pun nggak apa-apa, itu salah sama sekali. Artinya tidak bersyukur. Saya bersyukur Pak, syukur. Syukur gitu ya. Tiba tuh syukur. Zona nyaman ini juga masalah besar ya Pak ya. Iya, betul. Karena merasa wes pena, nggak mau berinovasi. Iya. Itu saya alami itu Pak. Waktu studi kemarin di Belanda Pak. Gimana itu Pak? Ya gini, saya berangkat 3 bulan pertama gratis Pak. Begitu minggu pertama ketemu promotor saya ditunjukin, Pak Rizal, oh bisa, hanya untuk ngitung, supaya cepat gitu. Sungainya Pak, turunnya itu 6.000 Pak. Datarnya sana Pak, sampai EEE Pak.
di sini sudah langsung bintang 7, Pak. Nut. Kepiur gitu. Nah, kebiasaan orang Indonesia, karena saya orang Indonesia, aku gagal ora apa-apa. Sopo sing entuk duit 3 bulan piknik gratis? Mikirnya gitu. Itu yang saat saya kaget dan saya bilang itu salah. Itu zona nyaman. Terus saya apa bisanya? Memang nggak bisa. Yang saya punya apa? Secara pribadi nggak minta bantuan. Waktu. Ya, apa yang saya lakukan 24 jam? Ya saya tekan tidur 3 jam, Pak. Sebelumnya kebalik. Wah banyak, Pak. Teman saya, istri saya itu dokter, Pak. Kalau saya lapor ke istri saya dimarahi. Oh pasti. iya. Tidurku 3 jam pasti sakit. Itu kata otak, Pak. Kata otak, normatif. Ya. Tapi saya tarik ke bawah. Saya tidak tidur 3 jam selama 4 tahun. Tapi setelah itu mau tidur terus boleh. Itu supaya menyemangati saya senang. Apa? Dari sini tulang sumsum belakang itu ada, Pak. Kalau itu disentuh dan dengan hati, dia akan bereaksi luar biasa, Pak. Itu sugesti atau ilmiah? Betul, Pak. Oh. Cuman memang untuk ke sana cukup berat sih. Jadi saya juga, ya pertamanya sulit, Pak. Belum terkondisi ya, Pak? Ya. Terus kalau nggak tahu jangan disimpan. Nah, orang-orang ini kesalahannya, Pak ya. Ini seorang orang semakin nggak tahu semakin narik diri, ngumpet gitu loh. Dan diam. Salah laporan. Walaupun yang kita lapori misalnya si A, belum tentu dia jawab, nggak apa-apa. Atau belum tentu bisa. Iya, ada temannya yang lain. Itulah yang tadi bilang rezeki. Karena yang kuasa itu hebat, Pak. Ada teman saya, Pak. Begitu narik, ya udah selesai. Ya. Nah, ini yang saya mohon nanti ke teman-teman yang nanti melihat, berpikirlah positif. Apakah ini juga mungkin sugesti untuk teman-teman yang mau sekolah dokter, biar cepat lulus juga? Ya. Weh. Dan sebenarnya nggak untuk dokter aja, S1 boleh, S2 boleh. Kalau sekolah profesor gimana? Nggak ada, ya, nggak Pak. ada. Nggak ada. Oh, itu. Dan kalau sudah profesor itu kalau sudah pensiun sebenarnya berhenti juga, hilang. Tapi sampai mati ditulis, Pak. Lah di situ, Pak, yang saya mencoba, inilah yang saya inginkan. Ayo kita menyelesaikan masalah, jangan mencari penyebab masalahnya. Orang kita sering ke situ. Tapi kenapa dulu bisa begini? Habis tuh, Pak. Iya, untuk mikir itu nggak akan pernah habis. Nggak akan ketemu langsung. Loh, ini masalahnya ini, ya ini selesaikan. Nah, itu yang saya cobakan, dan saya sering kali kalau ditanya, Pak Joko ini ada masalah besar gimana? Waduh, kalau besar ya pasti Pak Joko nggak bisa. Loh, kenapa, Pak? Saya kecil-kecil udah saya selesaikan sih. Dan kebanyakan orang sambat dhisik. Tidak berpikir solutif. Iya. Ya. Pak, tempat favoritnya di mana? Gimana maksudnya? Tempat favoritnya Pak Joko? Saya semua favorit. Wih. Saya nggak ada yang satu favorit. Karena menurut saya di semua itu kita yang harus bisa menyesuaikan sesuai dengan di kita ada adaptif. Oke. Itu, Pak. Pak, kegiatan kemahasiswaan kalau menjadi mas-mas di sini itu apa saja, Pak? Ya, kita di sini ada yang pasti ada himpunan. Himpunan itu adalah untuk ya istilahnya membantu dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Sebentar, ini banyak yang orang pemikirannya keliru, gawe UKM itu arti ini mau digawe kowe mlaku dhewe. Tapi sebenarnya filosofinya itu tinggu ngadukke dosen karo mahasiswa. Nah, kuwi lho. Masuk kan mlaku dhewe kan repot tuh, Pak. Karena mereka perlu komunikasi. Kita juga. Jadi nek ngomongnya sing mandek ya sudah. Kayak aliran daerah mandek ya, Pak ya. Jadi harus berjalan semuanya. Jalan semua. Jadi saling lah. Jangan istilahnya yang bisa, saya juga membiasakan, Pak. Mengucapkan terima kasih itu tidak hanya menerima, Pak. Karena itu akhirnya saya
waktu ngajar sedikit belajar untuk saat kuliah, Pak. Nah, setiap hari cak ngomong gitu terus, Pak. Jadi sebenarnya pembelajaran bukan hanya klasikal. Iya. Tenang nih, aku tenang. Sudah mulai gini aku langsung. Itu. Karena orang juga terjebak, Pak, masalahnya apa? Bahwa pembelajaran itu kudu ning kelas. Nah, itu yang salah, Pak. Karena apa? Yang penting bagaimana. Nah, ini yang saya nggak tahu, Pak. Saya Pak Bambang juga harus memberi masukan saya. Saya nggak ahli psikologi, tetapi saya seringkali kalau offline loh, Pak, kuliah. Kalau mahasiswa nggak bisa, kan saya berdiri, dia duduk. Katanya sih saya dengar-dengar dan saya baca sedikit, katanya itu timbul satu penekanan ke bawah, Pak, ke mahasiswa, Pak. Akhirnya saya jongkok, Pak. Saya samakan. Jongkok? Iya. Saya nggak duduk di kursi? Enggak. Karena kalau duduk di kursi tetap nggak enak. Saya jongkok dengan dia menatap, itu sukses, Pak. Oke. Nah, ini yang saya juga belum tahu karena saya bukan ahli psikologi. Nah, disinilah yang saya mencoba satu. Terus yang kedua, ini ya sedikit clue sedikit, itu adalah mahasiswa itu kalau disuruh maju, biasanya kerennya sak jagung-jagung, Pak. Iren, ya. Pak, saya nggak bisa mbak ngoleh itu kayak ngono lho, Pak. Terus saya bilang, ini pasti kamu malunya ditertawain toh. Nanti saya kasih kunci. Apa, Pak? Nanti setelah Anda maju ditertawain, diinget-inget siapa yang tertawa. Nanti setelah itu, setelah selesai kuliah saya tanya, tahu artinya tertawa Anda? Itu nggak tahu, Mas. Gitu ya, Pak Joko. Ya itu yang dulu saya membuat saya stres, Pak. Ditertawain. Saya bilang dia itu lebih kurang dari Anda, karena tertawa aja nggak tahu, Pak. Karena untuk tutupi. Terus jadi akhirnya baru beliau gitu ya, Pak. Iya. Artinya tadi yang kurang jangan malu, tunjukkan. Karena semua akan mau berbagi. One, check that the cable is plugged in and the settings of the source device. Itu menarik, Pak. Jadi itu yang membuat saya semakin semangat. Select a connected source. Source button. Ya. Kalau saya kemarin yaitu kata kunci klasikal itu saya bedah, Pak. Saya coba kuliahnya tidak di kelas. Ya. Saya ajak kuliahnya di depan itu kan ada gazebo, ya saya ajak ke situ. Ya, gazebo. Kita ngobrol di situ santai, saya duduk sama mereka, duduk bareng mereka. Itu tadi, Pak, untuk mengatasi kesenjangan. Ya udah, saya duduk sama mereka, boleh lesehan, ada yang boleh tidur. Betul. Ngobrolnya kan kita kuliah sebenarnya kan seperti ini ya, Pak. Ya. Saya kuliah sama senior. Yang penting kan pembelajaran informatif sampai. Ya. Kenapa harus selalu di klasikal, harus ditekan, harus seperti itu? Ya. Pernah saya kuliahnya di tempat pijat, Pak. Ini ekstrim. Tapi benar salah kan. Ya. Tapi tempat pijatnya di tempatnya mahasiswa. Iya, betul. Nah, di tempat mahasiswa itu, kemudian sekarang saya sing dipijat. Kalian semua sekarang ada yang membuat analisis, ada yang membuat dokumentasi, ada yang membuat yang lainnya. Setelah begitu selesai, kita masuk lagi ke kampus, hasilmu mana? Ya. Gitu loh. Di luar dugaan, viewer saya tinggi banget. Akhirnya ada yang membuat analisis keuangan, ada yang kemudian membuat konten, ada yang membuat tentang cara sehat dengan pijat dan sebagainya. Menjadi luar biasa. Ternyata pemikiran begitu kita itu di out of the box kan ternyata luar biasa. Nah, tapi berapa banyak non sewu dosen yang mau mengeluarkan otaknya untuk pindah ke kelas. Ya, nah itu Pak. Dan kembali lagi di sini juga seringkali kan kalau dosen itu senior itu kan banyak panggilan dari luar, Pak. Oh iya, cowok panggilan, Pak. Ya, itu. Nah, itu masalahnya saya, Pak. Jadi cowok panggilan, gitu, Pak. Nah, besok saya udah dipanggil Pemkot. Wah, nah, saya ikut dong, Pak. Oh iya. Ayo. Nah, kayaknya perlu kita rekomendasikan ya. Di situ kita seringkali Pak, mencoba ngelihatnya, kita berikan waktu. Ini baru saya buat skenarionya. Nanti kalau teman-teman saya sudah mulai banyak berkiprah keluar dari 14 kali kuliah, saya izinkan
maksimal 3 Anda pulih online. Ya. Jadi tidak ada nanti, oh saya nggak masuk Dik, karena sedang tugas luar. Kan alasan terus saya dulu biasa itu Pak, saya gitu. Terus yang kedua, nanti kalau kami punya alumni, saya akan ngajak alumni untuk ngajar Pak. Ya, sukses story. Iya, itu salah satu bagaimana nanti beliau sendiri yang akan mencerita. Bukan saya, Pak Joko mesti apike terus. Nah, nek misalnya mahasiswa kita sing ngelem pinter sopo, ya mesti dosen. Wajar. Gitu nek wong liya pengakuan. Iya. Tuh. Saya juga gini, Pak. Ini tukar pikiran ya, Iya, Pak. nggih. Saya ketika ngajar itu, jurusannya apapun, harus membuat konten. Nah, ini yang saya harus belajar ini, Pak. Kontennya apa? Nge-review pembelajaran kita. Gitu, luar. Dan harus diupload ke YouTube-nya masing-masing, tetapi hashtagnya nama dosennya dan nama kampusnya. Wah, ini luar biasa. Kuncinya Pak Non Sewu, kalau mereka bisa membuat konten itu, berarti kuliahnya mudeng. Ini kasut tenan iki, Pak. Iya, dan ternyata banyak manfaatnya begitu mereka ngupload mudeng kuliahnya, ternyata kampusnya dan dosennya ikut naik. Itulah makanya saya jadi cowok panggilan. Karena tercemar, Pak. Ya, Pak, kalau dahar sekarang jam berapa, Pak? Saya membiasakan karena ya kembali senior tadi, Pak. Ya. Itu kan berarti paling enak dan paling manja itu lidah. Pokoknya enak mlebu. Wis ra mikir lali sedulure, Pak. Oh. Sing ning lambung, Pak. Wis umure senior swidak 5 kan ngemprese wis kurang, Pak. Nah, di situ. Nah, makanya di situ saya batasi jumlah. Terus kedua juga mulai saya seleksi kira-kira yang ekstrim. Kan sekarang baru level 10 pedasnya gitu loh, Pak. Saya nggak mau ikut. Jadi masih yang pedes-pedes gitu? Nggak mau ikut yang itu. Omongannya dia lebih pedes apa enggak? Lebih pedes sih ngomongannya, Pak. Nah, di situ kenapa? Karena kembali lagi, ayo kita itu satu orang, tapi anggotanya banyak, Pak. Ini yang kadang-kadang seduluri diwira ngerti, Pak. Pokoknya yang penting aku seneng. Nah, soal dahar sebenarnya saya tanpa pantang, cuman memang begitu ini saya durasinya saya atur. Oh, berarti saya sekian, tidak dulu. Itu sejak dulu apa setelah di sini, Pak? Dulu. Maksudnya kalau sekarang kan ada ilmu di sini itu. Enggak, ini mempertajam. Nanti harus apa gitu, Pak. Kalau dulu pokoknya saya udah atur. Terus makannya malam juga enggak malam-malam, Pak. Ya sekitar jam 6 itu harus berhenti. Bapak ngerti ilmunya tuh jam 6 itu? Enggak tahu. Saya hanya berpikirnya gini, karena sudah kerjanya sudah sekian, biasanya habis makan gampang tidur, Pak. Itu aja ilmunya, Pak. Itulah akhirnya saya batasi itu satu. Dulu ngemil itu nomor 1, Pak. Nah, sekarang saya di sini praktis, Pak. Berat saya 70. Waktu kuliah gitu banyak yang ngejar-ngejar nggak, Pak? Wah, nggak laku, Pak. Saya dulu kan gini, Pak. Pendiam malu. Saya itu sebenarnya introvert, Pak. Bener-bener saya nggak berani ngomong. Dan saya sebetulnya dulu juga nggak kepengen punya gelar sih, Pak. Karena saya punya saudara, saya paling ragil sih, Pak. Karena nggak mampu orang tua, saya udah enggak leh. Tapi si ibu saya ini luar biasa. Wah, ibu laki-laki. Saya tes di UNS, saya diterima. Saya lapornya nggak diterima, Pak. Di hari Sabtu itu ingat saya. Terakhir ibu saya minta, ayo Jok, aku terkening Solo Jok, yang keraton itu, Pak. Wah, aku deg-degan, Pak. Terus ke sana jebret. Saya pura-pura, Bu, ya, di sini dilihat saya ada temen Gombori, Jok, ono lho yo. Nah, disinilah yang akhirnya saya
Nggak tahu Pak. Nah, makanya nanti saya juga tanya Pak Bambang, apakah Kak Ebit yang pernah menuliskan bahwa kita sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa, itu benar? Karena saya ngalami Pak. Bener. Itu satu. Setelah masuk Pak, ya karena memang nggak kepingin sekolah Pak. 2 tahun di DO Pak. Saya ini bisa ceritanya ini. Karena bolak-balik, Solo balik, Solo balik. Ya kapan mah pinter Pak. Kalau sekarang nggak masalah sebenarnya. Sekarang nggak masalah sekarang. Kalau dulu beda. Nah di situ kena DO Pak. Waduh. Nah inilah yang saya merasa mulai kedewasaan atau istilah saya berani bertanggung jawab itu mulai keluar Pak. Kalau saya DO 2 tahun selesai, saya bisa lari terus, tapi orang tua saya kasihan. Iya, Joko kok wis ketok terus, burung wayahe kok wis lulus. Nah itu mulai sifat dewasa saya mulai tumbuh. Artinya saya nggak boleh sewenang-wenang. Wong sing ngragati kono, kene gerek kepenak wae ra gelem nglakoni. Nah, itu yang memacu saya untuk lebih giat ke situ. Dan saya nggak tahu, sebetulnya hanya 24, itu saya tahun 81, 84 itu pertengahan lulus. Kalau saya hitung, nggak masuk akal lulus, Pak. Nah, itu yang saya mau nanya Pak Bambang ini. Tadi yang benar nggak yang sudah ditulis Yang Kuasa itu betulnya sudah ada Pak? Pak Joko pernah nggak ngalami suatu saat, loh kayaknya aku tahu ngalami ini. Nah, pernah, sering Pak. Wih, balikin kok kita ini. Ya. Nah ya itu, Bapak sebenarnya ingat apa yang pernah dibaca Bapak dulu. Jadi sebenarnya kan kita takdirnya sebenarnya sudah ditulis semuanya. Seperti katanya mau orang main sandiwara itu. Skripnya senarnya sudah ada, kita suruh baca. Nah, sebenarnya suatu saat kita pernah celaka. Tapi baca celaka membuka, loh, bariki aku bahagia kok ketemu sama Ayu. Wah, enggak apa-apa lah. Akhirnya kita tekan kontrak. Akhirnya kita dilahirkan. Makanya kadang-kadang kalau kita pernah itu kita bukan dejavu, bukan. Itu bukan mimpi, tapi kita pernah ingat karena keinginan kita kan punya keterbatasan. Begitu lahir cepat karena temperatur, environment kan lupa semua. Tapi kita kadang-kadang masih ingat, itulah yang kita ingat. Nah ingat semuanya, kita nggak mau kerja, kita nggak mau ngapa-ngapain, nunggu mati ini kapan. Ya, saya di sini sama. Pada waktu saya masuk lift, aku kok pernah nih gini. Padahal belum tahu saya Pak. Baru dolan Solo baru itu sekali. Saya baru datang kerja di sini terus masuk, kok kita ya aku tahu gini. Ini bentuknya gini. Bener itu Pak? Bener Pak. Bahkan kita itu sebenarnya sudah pernah membaca Pak. Kita masuk surga itu neraka itu pernah baca Pak. Tapi lupa. Karena sifat manusia lah pelupa. Ya. Kalau kita ingat semua, wah nanti nggak ada profesor. Profesor Pak ya. Karena ingat semua Pak. Makanya terus dulu juga karena kemudahan itu sering kali Pak saya nanya iki sing ireng apa sing putih ya? Karena saya di agama saya nanya ke pemuka agama saya doa karena teman saya ada yang bisa ditemui. Saya bilang piye sih carane ora gelem kok. Terus ketemu salah satu suster di Belanda, Joko, beliaunya itu nek ora karepe, ojo njaluk, ora bakal dituruti. Wes tahu jahat ra? Ya sementara ketoke ra tahu, berarti apik, putih. Itu sampai saya lama itu. Nah itu, makanya saya karena takut setelah di S3 itu saya tahu aku ini jahat ini bahaya gitu. Makanya saya terus mikir keenaan ini membangun sesama atau merugikan. Itu lama bener. Pernah Pak, saya di Belanda laptop saya hilang Pak. Wih sini nih gunung 2 makalah Pak. Terus saya marah Pak. Wih ini piye sih?
ngono wae ilang ora dianu. Saya singkat pertanyaan saya. Habis itu ada sesuatu apa? Laptopnya kemudian ada dapat tukar nggak? Nggak dapat tukar. Dengan konversinya? Dipinjamin oleh sekolahan. Berarti dapat dong konversinya? Ya. Oke. Dipinjaminnya lebih baik nggak? Lama. Yang jadul Pak, orang Belanda nggak mau beli yang bagus. Hasilnya menjadi lebih baik nggak? Luar biasa. Itu maksud saya Pak. Itu luar biasa. Kan katanya gini, kalau kita kehilangan sesuatu itu adalah cara Tuhan kita untuk mengganti yang lebih baik. Ya. Dan akhirnya setelah itu Pak, saya nggak mudeng, kok iso wae ngono. Padahal ya ora iso apa-apa. Nah, itu yang membuat saya, inilah luar biasa. Itu mungkin yang memang perlu kita terapkan kepada mahasiswa Ya Pak. Kepada orang yang mungkin lebih muda-muda, junior, bahwa sebenarnya kehilangan itu tidak apa-apa. Mungkin nun sewu, kita mungkin kurang sedekah. Leres niku Pak. Mungkin kita kurang yang lainnya sehingga kita dengan cara seperti itu untuk sedekah. Tapi pasti dengan kehilangan itu kita mendapatkan ganti yang lebih luar biasa. Luar Dan biasa. benar-benar saya ngomong, kayaknya kita perlu nanti kita nambah jam lagi untuk iya. masalah AMDAL, apa istilahnya? Masalah air dan sebagainya. Wah. Apa istilahnya itu? Ilmu apa Pak? Ya tentang gini, mungkin sedikit di depan, air itu adalah nomor 2 setelah udara. Oke. Air itu tidak pernah berkurang, Oke, ya. itu siklus, Siklus, tetapi yang berubah adalah kualitas. kualitas dan tempatnya. Ya. Itu cuma pindah kemana ya aja. Jadi makanya itu yang harus kita hati-hati, jangan hanya sekedar setelah buang. Dan air itu juga di kemarau nggak ada Pak. Tapi kita paham fisika, di anu ada embun, kita tangkap yuk. Gitu Pak. Jadi menarik. Nah, kayaknya ini yang nanti coba kita jadikan serial. Ben uripe Pak Ide sisanya menjadi bermanfaat. Karepku yang ngono Pak. Itu luar biasa Pak. Jangan-jangan, tapi saya yakin bedanya kita itu sekitar 10 tahunan nggak sampai 15 tahun. Jauh loh Pak kita itu. Tapi maksudnya filosofi kita itu sebenarnya sudah ketemu bahwa sebenarnya kita pengen membuat diri kita menjadi jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Sepakat ya Pak? Itu sepakat sangat. Kalau saya misalnya jadi orang lulusan SMA, kalau mau masuk ke STSK, kira-kira apa ben saya bisa masuk? Ya. Yang satu pasti dilihatlah dulu keinginan mau kemana. Dilihat di 3 yang existing sekarang, karena saya yang 3-nya masih proses, itu ada nggak? Oke. Ya begitu ada, itu lihat di sana itu banyak sekali dana yang kita berikan. Yang tadi kita ngendikan bahwa beliau mampu, tetapi mungkin rezekinya belum. Kita tengoklah di kami. Jadi supaya nanti kita bisa lihat ke sana. Terus satu. Terus yang kedua, setelah mendapat itu, berpikirlah untuk mensyukuri. Bukan alah aku ora lulus ora apa-apa wong rugine ra akeh kok. Nah, berpikir zona nyaman tadi, Pak. Kerugiannya sithik karena wis dibantu ITSK, Pak. Nah, itu jangan. Artinya mumpung iki buktikan bahwa kepandaian itu di ITSK sangat dihargai. Tapi dengan motivasi yang luar biasa. Ya. Itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ke sini monggo, itu sangat kami senang sekali. Kalau fasilitas, Pak. Fasilitas, oke. Fasilitas kami sangat luar biasa. Karena kami sudah kita hitungkan sampai mereka lulus, kita ruang kuliah tidak ada masalah. Ruang kuliah. Tentang peralatan juga kita tidak ada kekurangan. Terus yang pasti itu adalah kita mau olahraga, kita sediakan. Apa itu olahraganya? Bulu tangkis di atas kita punya, Pak. Wih. Jadi kita ingin selain dia juga belajar badannya sehat juga, Pak. Jasmani dan rohani. Iya.
Itu yang kami inginkan, dan kita juga mau backup dengan lab-lab yang ada. Oke. Jadi lab itu kita lengkapi. Kenapa? Karena kembali kalau hanya teori dengar nanti terlalu membosankan dan gampang kepleset, Pak. Lali terus ini, Pak. Ya, berarti saya masuk sini, Pak ya. Ya, monggo. Jadi mahasiswa jurusan apa? Ya, monggo Pak Bambang lah. Kita bisa atur ya, Bu. Ya. Oke. Pak, terakhir pertanyaannya. Bagaimana bagi waktu sama keluarga? Nah, kebetulan memang di saya untuk keluarga. Sejak dulu saya sudah memang keluar kotanan, Pak. Saya dulu di Salatiga. Sama saya tadi, Pak, jadi cowok panggilan gitu. Enggak, tapi kantor saya di Semarang, Pak. Jadi saya ke sana. Sekarang dirubah arahnya. Dulu ke utara, saya ke selatan. Sekarang Pak agak geser. Jadi supaya imbang gitu, Pak. Kayak kompas kan nggak dikasih ke sana, ya, jarumnya di utara gitu, Pak. Tapi ada tol membantu tuh, Pak? Nah, ini Pak, ini seringkali orang berbicara ke tol itu memang paling hebat. Tetapi saya mulai ngukur dengan bertambahnya usia, dengan kecepatan refleks saya. Oke, saya paham. Wis paham aku. Tuh, jadi saya daripada menikmati perjalanan. Dan itu yang sering kali saya sombongkan, Pak. Pak Joko nggak capek toh jalan gitu. Loh, salah itu berpikir negatif. Nah, terus pengusaha kaya siapa yang berani nandingin Pak Joko setiap hari jalan 120 kilo? Nggak ada, Pak. Orang kaya mana yang kaya berani? Nggak berani, Pak. Nah, saya bilang siapa? Nggak ada. Makanya saya hebat. Nah, inilah yang saya buat. Itu satu, Pak. Nah, pengelanjut yang positif, Pak. Kalau kita 100 angka mutlak kita, kita berpikir sama misalnya Pak Bambang. Saya berpikir jelek. Minimal 10% sampai 20% saya mikir, Pak, wah ya harus jogo-jogo gitu Pak Bambang. Berarti optimal saya hanya 80, Pak. Ya. Kenapa enggak saya bilang, Pak Bambang tuh baik kok. Terus kita hasilnya 100, Pak. Itu yang saya sering terapkan, Pak. Sehingga pemikiran kita menjadi fresh, menjadi pena orang sehingga akhirnya kita jadi sehat. Intinya itu sebenarnya. Luar biasa, Pak Joko, terima kasih. Saya juga matur nuwun, Pak Bambang, karena ini baru pertama loh ini Pak saya. Nanti bisa lagi ya Pak ya. Karena ini saya tanggung jawab ini Pak. Saya tanggung jahat Pak. Teman-teman, perbincangan kita ini luar biasa. Ini kalau nggak dibatasi, mungkin 12 tekan dindi. Tapi kalau saya nilai, pembicaraan kita ini tetap mau sini. Dan kalau mau dicermati sangat bermanfaat, terutama untuk teman-teman junior. Saya tidak mengatakan saya senior, tetapi kita punya pengalaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.